taala. Setelah kita baca sebagiannya dari ayat yang pertama sampai ayat yang berapa? Yang ketiga. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Allah memerintahkan kepada siapa ini? Khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabbih, sucikan wahai Nabi, isma rabbika, nama Rabbmu, al-a'la, yang maha tinggi. Allah memerintahkan kepada Nabi, khitabnya kepada Nabi, namun ini bukan khusus kepada Nabi saja. Karena terkadang ada yang itu khusus, ada yang meskipun khitabnya kepada Nabi, ada yang itu memang khusus, ada yang itu sifatnya umum juga untuk umatnya. Dan di sini termasuk yang meskipun khitabnya kepada Nabi, arah pembicaranya kepada Nabi, namun perintah ini umum kepada umatnya. Sucikanlah nama Rabbmu, Al-A'la, yang maha tinggi. Tinggi zatnya di atas makhluk-makhluknya, dan juga tinggi sifat-sifatnya. Tidak ada kekurangan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqa fasawwa, yang Rabb engkau yang maha tinggi. Kemudian disebutkan lagi sifatnya, yang menciptakan, fasawwa, dan memperbagus ciptaannya, sehingga ciptaannya itu seimbang, indah, bagus. Menciptakan dan memperbagus ciptaannya. Menciptakan apa di sini? Menciptakan segala sesuatu. Alladzi khalaqa fasawwa, menciptakan segala sesuatu. Terkadang Allah menyebutkan menciptakan manusia, terkadang Allah menyebutkan menciptakan yang lainnya. Namun di sini penyebutannya umum, khalaqa, berarti segala sesuatu. Dalam surat yang lainnya, seperti dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Di situ khalaqal insan, menciptakan manusia. Tapi kalau ini alladzi khalaqa, secara umum, yang menciptakan segala sesuatu, fasawwa, dan sawwa kulla makhluqin fi ahsani al-hayat, dan memperbagus ciptaannya dengan sebagus-bagus ciptaan. Walladzi qaddara fahada, dan juga di sini disebutkan sifat Allah yang menetapkan segala sesuatu, yang menentukan segala sesuatu. Segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Maka Allah lah yang menetapkan segala sesuatu, fahada, dan Allah yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Nah, di sini adalah petunjuk yang apa? Sifatnya umum, hidayatul 'am. Petunjuk yang sifatnya bisa itu berupa irsyad, bisa itu berupa hidayah yang lainnya, memberikan petunjuk. Artinya Allah menciptakan dan makhluk yang Allah ciptakan bisa melakukan hal-hal yang itu akan memberikan manfaat pada dirinya, menjadi sebab memberikan manfaat pada dirinya, dan menjadi sebab untuk menghindari hal yang bermudarat pada dirinya. Seperti misalnya Allah menciptakan manusia dari kecil, dari bayi, dan bayi tadi Allah berikan hidayah sehingga ketika lapar menangis, sehingga ketika haus menangis, sehingga ketika asinya sudah di mulutnya dia menghisapnya. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan, menciptakan, menetapkan, dan memberikan petunjuk sehingga bisa melakukan hal-hal yang itu akan bermanfaat, menjadi sebab bermanfaat untuk dirinya, dan menjadi sebab untuk dia terhindar dari hal-hal yang menyakitinya. Termasuk hewan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan Allah tetapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hewan tadi, dan Allah memberikan petunjuk pada hewan tadi sehingga hewan tadi tahu apa yang harus dia lakukan.
bagaimana membuat sarangnya, di mana membuat sarangnya supaya tidak dimakan oleh hewan lainnya, supaya tidak disakiti oleh hewan yang lainnya dan yang semisal itu. Nah, walladzi akhrajal mar'a, dan Allah lah yang mengeluarkan al-mar'a, yang mengeluarkan tanaman-tanaman, berbagai macam tanaman-tanaman, Allah yang mengeluarkannya. Nah, ini bagian dari apa? Bagian dari qaddara. Bagian dari walladzi qaddara. Allah yang menetapkan, berarti Allah pula yang mengeluarkan. Atau ini bagian dari khalaqa. Allah yang menciptakan tanaman-tanaman, yang menumbuhkan, yang menetapkan tanaman-tanaman, faja'alahu ghutsa'an ahwa. Kemudian tanaman-tanaman yang telah Allah ciptakan, Allah tetapkan dalam keadaan dia itu apa? Ghutsa'an ahwa. Nah, dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, ay hashiman mutaghayyira. Jadilah tanaman-tanaman tadi setelah Allah ciptakan, Allah tumbuhkan, kemudian tanaman tadi menjadi apa? Ghutsa'an ahwa, menjadi hashiman mutaghayyira. Menjadi berubah warnanya, kemudian kehitaman, kemudian apa? Mati. Kering, kehitaman, kemudian menjadi mati. Nah, ini sebetulnya bagian dari kalimat firman Allah sebelumnya, walladzi qaddara. Tapi Allah sebutkan secara khusus tanaman. Ini bagian dari khalaqa. Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan apa? Tanaman. Dan ini bagian dari walladzi qaddara, Allah yang menetapkan. Allah menjadikan tanaman tadi menjadi kering, berubah warnanya, kemudian apa? Mati. Tapi kenapa disebut secara khusus tanaman? Kenapa disebutkan secara khusus tanaman? Padahal ini adalah bagian dari ayat yang sebelumnya. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, termasuk di dalamnya adalah apa? Menciptakan tanaman dan menetapkan tanaman tadi tumbuh kemudian mati. Tapi disebutkan secara khusus tanaman ini. Alladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Secara khusus disebutkan dengan tanaman ini. Yang lainnya tidak disebutkan. Tapi yang disebutkan adalah penciptaan tanaman dan ketetapan tanaman tadi menjadi berubah warnanya, menjadi apa? Kering, berubah warnanya, kemudian menjadi mati. Kenapa disebut secara khusus? Ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya manusia pun seperti itu. Manusia pun seperti tanaman yang diciptakan oleh Allah, yang kemudian tumbuh, berkembang, semakin besar, lama-lama apa? Berubah. Tidak kuat terus. Lama-lama berubah jadi lemah, lama-lama sakit, lama-lama melemah, kemudian apa? Kemudian mati, meninggal dunia. Sebagaimana tanaman. Ini disebutkan secara khusus di antara faedahnya untuk menjadi pelajaran bagi kita. Sebagaimana tanaman Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kemudian dia tumbuh menjadi semakin besar, kemudian berubah warnanya, kemudian mati, begitu pula manusia. Keadaannya pun demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat berikutnya, sanuqri'uka fala tansa. Akan kami bacakan kepada engkau. Engkau di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khitabnya kepada Nabi Muhammad, sanuqri'uka, ai dikatakan oleh Imam Nukatsir, ya Muhammad, akan kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad. Bacakan apa maksudnya? Al-Qur'an akan kami bacakan kepada engkau. Sanuqri'uka fala tansa, dan engkau tidak akan lupa. Kalau ini khitabnya kepada Nabi khusus atau juga untuk umatnya? Karena ini khusus. Ini khusus. Kalau umatnya akan lupa. Ya, tapi kalau Nabi SAW tidak akan lupa. Allah bacakan kemudian tidak lupa. Nah, berbeda dengan umatnya, harus dihafal dulu, harus dihafal dengan perjuangan, dengan waktu yang panjang. Tapi Nabi SAW mendengar kemudian hafal. Sanuqri'uka fala tansa, akan kami bacakan kepada engkau Al-Quran dan engkau tidak akan lupa.
Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, "Hada ikhbar min Allah azza wa jalla wa wa'dun minhu lahu bi annahu sayuqri'uhu qira'atan la yansaha." Ini berita dari Nabi, berita dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, dan janji Allah kepada nabinya bahwasanya Allah akan membacakan Al-Qur'an, dan Nabi tidak akan lupa setelah membaca Al-Qur'an tadi. Setelah dibacakan Nabi tidak akan lupa. Nah, illa masya Allah, kecuali kalau Allah menghendakinya, Nah, kalau ini khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'lam al-jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui yang nampak dan mengetahui yang tidak nampak. Yang tidak nampak bagi Allah sebagaimana yang nampak, sama saja. Baik yang nampak atau yang tidak nampak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak nampak seperti yang nampak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan di dalam tafsirnya oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ay ya'lam ma yajharu bihi al-ibadu wa ma yukhfunahu min aqwalihim wa af'alihim wa la yakhfa 'alaihi min dzalika syai'. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ditampakkan oleh hamba-hambanya dan apa yang disembunyikan dari ucapan-ucapan dan dari perbuatan. Maka ini harus betul-betul tertanam pada diri kita, sehingga kita menjadi senantiasa takut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tahu apa yang kita lakukan semuanya, baik yang kita lakukan di depan orang, diketahui di hadapan orang, ataupun yang kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi, bahkan apa yang ada di dalam hati kita, bahkan niat kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, apa yang diniatkan dalam hati kita, Allah mengetahui. Oleh karena itu tidak perlu niat itu diucapkan kalau tidak ada syariatnya, karena Allah sudah tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui, maka atas alasan apa kemudian niat itu diucapkan? Allah sudah tahu kenapa diucapkan. Untuk mencontoh Nabi, apakah Nabi melakukan seperti itu? Kalau Nabi tidak melakukan seperti itu, berarti tidak ada alasan untuk mengucapkan niat. Karena niat itu tempatnya di hati. Sepakat semuanya, tidak ada yang menyelisihi bahwa niat itu tempatnya di hati. Seandainya lesan dengan hatinya berbeda, mana yang diterima? Yang dihukumi yang di hati. Meskipun lesannya mengatakan iya, tapi hatinya mengatakan tidak, maka yang diterima yang di hati. Nah, bahkan ketika orang itu mengucapkan ucapan salah namun tidak disengaja, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak punya niat untuk mengucapkan itu. Sebagaimana orang yang mengatakan ketika saking senangnya menemukan barangnya yang hilang di padang pasir, dia mengatakan, "Ya Allah, ana rabbuk wa anta abdi." Ya Allah, aku adalah Rabbmu dan engkau adalah hambaku. Ini ucapan kekufuran. Kafir, tidak ada yang lebih kafir dari itu. Mengatakan saya adalah Rabbmu dan engkau adalah hambaku. Fir'aun saja nggak sampai seperti itu. Tapi ini ucapan yang tidak dimaukan oleh hatinya, salah ucap. Sehingga yang seperti dimaafkan. Sehingga tidak ada alasan untuk mengucapkan niat, tidak ada. Nah, dan itu dia dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seandainya itu disandarkan kepada salah seorang imam dari imam Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Syafi'i misalnya, maka yang didahulukan adalah ucapan atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau seandainya benar, padahal itu tidak benar. Nah, ada ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan kurang lebih kalimatnya, as-shalah la budda minan nut'. Salat itu harus dimulai dengan apa? Dengan ucapan. As-shalah
La budda an tubda bin nutqi. Salat itu harus dimulai dengan ucapan. Maksudnya apa ini? Maksudnya Allahu Akbar. Maksudnya ucapan Allahu Akbar. Tidak boleh orang sholat tangannya diangkat, kemudian sedekap, kemudian tidak mengucapkan apa? Tidak mengucapkan Allahu Akbar. Itu nggak boleh. Belum sholat dia. Kalau belum mengucapkan Allahu Akbar belum sholat. Tapi kalau dia sudah mengucapkan Allahu Akbar, meskipun tangannya tidak diangkat, itu sudah sholat. Karena mengangkat tangannya bukan perkara yang rukun atau apalagi perkara yang bukan perkara yang wajib atau perkara yang rukun, perkara yang sunnah. Sehingga yang harus diucapkan adalah kalimat Allahu Akbar, tidak boleh di dalam hati, karena itu bukan amalan hati tetapi amalan lisan. Sehingga Allahu Akbar itu harus diucapkan. Nah, itu maksud dari perkataan Imam Syafi'i bahwasanya salat itu harus dimulai dengan ucapan, bukan maksudnya salat itu harus dimulai dengan ucapan. Artinya nawaitu usolli fardhol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblat ma'muman lillahi ta'ala. Begitu? Nah, atau yang semisal itu. Tidak seperti itu. Bukan itu yang dimaksudkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian Allah, jadi di sini Allah mengetahui segala yang nampak ataupun yang tidak nampak. Nah, qauluhu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, in wa nuyassiruka lil yusra. Nah, wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami akan mudahkan untukmu. Akan kami mudahkan untukmu dengan kemudahan. Artinya apa? Ay nusahhilu 'alaika af'alal khair wa aqwalahu. Akan kami mudahkan kepada engkau wahai Muhammad berbuat baik dan mengucapkan ucapan yang baik, akan dimudahkan. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan amalan-amalan kebaikan dan ucapan-ucapan kebaikan. Maka kita pun melihat bagaimana amalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Allah mudahkan untuk melakukan ibadah. Sehingga salatnya itu Allah telah menjadikan salat bagi Nabi sebagai qurrata ayun, sebagai penyejuk hati. Yani salat telah dijadikan oleh Allah kepada Nabi sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan. Jadi kalau salat malah betul-betul senang. Ketika menjalankannya sangat senang, sehingga untuk keluarnya berat, untuk selesai dari sholat malah berat. Berbeda dengan sebagian kita, berat menjalankannya, kemudian ketika sudah menjalankannya kepengin segera keluar. Adapun Nabi SAW, Allah memberikan kemudahan. Allah telah mudahkan untuk berbuat baik, sehingga beliau, kalau kita lihat amalan ibadahnya luar biasa. Nah, kesabarannya dan yang lain-lainnya dari semua akhlaknya yang sangat mulia, Allah berikan kemudahan kepada Nabi SAW, dan kita tidak akan mampu untuk seperti Nabi, karena memang Nabi telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia terbaik, sebagai pemimpin para nabi, para rasul. Namun kewajiban kita adalah ittiba, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk melebihi atau seperti Nabi, maka itu sesuatu yang tidak bisa kita melakukannya. Kita lihat bagaimana sedekahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau berikan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak bisa seperti itu. Kemudian salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat sampai kakinya pecah-pecah. Bayangkan, ini salatnya seperti apa kalau sampai kakinya pecah-pecah. Nah, salat yang betul-betul lama dan kontinu terus-menerus setiap malam. Kemudian juga ibadah yang lainnya dari ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nusyarri'u laka syar'an sahla samha.
mustaqima adla. La i'wijaja fihi wa la haraja wa la usra. Begitu pula syariatnya. Akan kami mudahkan untuk engkau dengan kemudahan, termasuk di dalamnya adalah apa? Syariatnya. Syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang mudah. Allah mudahkan syariat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mendapatkan syariat yang mudah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan syariat kepada utusan yang diutus kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan syariat yang mudah. Nah, dan tidak ada yang sulit. Semuanya tidak ada yang sulit dalam agama kita. Apa yang sulit? Tidak ada satupun yang sulit dari agama kita. Nah, dan juga seseorang ketika memang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, Allah akan mudahkan dia untuk berbuat baik, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menjelaskan bahwa setiap orang telah ditetapkan tempat kembalinya nanti di surga atau di neraka. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, idzan nattaqil." Kalau begitu kita pasrah saja Rasulullah, karena sudah ditetapkan tempat kita nanti di surga atau di neraka, sudah ditetapkan. Kalau begitu kita pasrah saja. Namun apa jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "I'malu." Beramalah kalian, berusahalah kalian. Fa innakum muyassarun lima khuliqa lahu. Karena sesungguhnya setiap kalian akan dimudahkan sesuai dengan penciptaannya. Seorang akan dimudahkan sesuai dengan penciptaannya. Kalau dia adalah ahlu surga, ahlul jannah, akan dimudahkan untuk beramal dengan amalannya ahlul jannah. Kalau dia akan menjadi ahlul nar, maka Allah pun akan memudahkan dia untuk beramal dengan amalannya ahlul nar. Nah, oleh karena itu kita harus berusaha dan banyak berdoa supaya diberi apa? Diberi kemudahan. Kalau tidak diberi kemudahan, kita tidak bisa melakukannya. Maka berdoa, berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diberi kemudahan, menjadi sulit bagi dia, padahal amalannya amalan yang mudah. Apa yang sulit? Salat sulit atau mudah? Salat itu sesuatu yang mudah. Tapi ketika orang tidak diberi kemudahan untuk bangun pagi-pagi salat subuh, menjadi sesuatu yang sulit luar biasa. Tapi orang-orang yang Allah inginkan kebaikan akan dimudahkan untuk sholat subuh. Bahkan dimudahkan untuk sholat malam. Dimudahkan untuk sholat, untuk bangun dan sholat malam. Tapi kalau yang tidak diberi kemudahan, ya berkali-kali dia bangun, tapi nggak sholat. Bahkan mungkin tidak bisa tidur. Tapi apa? Tidak diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Sehingga dia tidak menjalankan sholat. Makanya harus banyak-banyak apa? Berdoa, memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa menjalankannya. Dan ketika sudah menjalankannya, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi kemudahan, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima apa yang telah dia lakukan. Nah, dan ini sebagaimana juga ayat yang lainnya, fa amman wa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberikan apa yang dia miliki dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia membenarkan kalimat la ilaha illallah, maka apa? Allah akan mudahkan baginya dengan kemudahan-kemudahan sehingga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberi kemudahan. Nabi telah ditetapkan sebagai makhluk hamba Allah yang diberi kemudahan. Kemudahan dalam beramal saleh, dalam berucap, dalam ibadah badaniyah ataupun ibadah qauliyah, juga kemudahan dalam syariatnya. Sehingga syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sangat mudah. Namun
ini akan menjadi mudah ketika kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat berat. Nah, sehingga kita dapatkan terkadang kita merasakan sesuatu itu berat yang biasanya bisa dilakukan dengan mudah, suatu saat ternyata tidak pernah bisa melakukannya karena tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang sudah diberi taufik, dia terus jaga dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau tidak nanti bisa hilang nikmat tadi. Nikmat kemudahan yang telah Allah berikan untuk melakukan sesuatu bisa hilang karena sebab dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir in nafa'atiz dzikra." Maka berikanlah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Berikanlah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, "Ai dzakir haitsu tanfa'ut tadzkirah." Dzakir, berikanlah peringatan, peringatkanlah dia. Kalau peringatan itu bermanfaat. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, "Wa min hahuna," maka dari sini yu'khadul adab fi nashril ilm. Di sini ada adab menyampaikan ilmu, ada adab menyebarkan ilmu. Adabnya apa? Fala yad'uhu 'inda ghairi ahlihi. Tidak diberikan kepada orang yang memang dia lihat tidak berhak atau belum berhak. Nah, jadi tidak semua yang benar itu diucapkan, tidak. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sampaikan kalau itu bermanfaat. Kalau itu ternyata malah akan membuat orang tadi menjauh, semakin orang tadi tidak paham, maka jangan disampaikan dulu. Jangan disampaikan dulu. Tidak semua ilmu itu disampaikan, tetapi dilihat mana yang paling bermanfaat, mana yang didahulukan, kapan akan disampaikan. Kama qala Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana disampaikan diucapkan oleh Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, "Ma anta bimuhadditsi qauman haditsan la tablughu uqulahum illa kana fitnatun li ba'dihim." Tidaklah engkau mengucapkan suatu ucapan kepada suatu kaum yang ucapan ini tidak sampai kepada akal mereka, kecuali akan jadi fitnah untuk sebagiannya. Belum saatnya disampaikan kemudian akan menjadi menjadi fitnah. Nah, sehingga seorang itu berusaha untuk hikmah dalam menyampaikan ilmu, berusaha untuk melihat kapan disampaikan dan bagaimana menyampaikannya sehingga tidak disalahpahami, sehingga tidak justru akan membuat orang itu salah paham dan tidak membuat orang itu semakin lari dari kebenaran. Dan dikatakan juga oleh beliau, qala hadditsin nas bima ya'rifun. Ajak bicara manusia sesuai dengan apa yang mereka akan pahami. Ajak bicara manusia dengan yang akan mereka fahami. Atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh? Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustai? Karena kalau tidak sesuai dengan apa yang akan mereka fahami, belum sampai tahap pemahaman mereka itu, malah akan mereka mendustai Allah dan Rasulnya. Kalau kira-kira ayat dan Al-Quran itu sama sekali belum dia terima, ya, maka kita sampaikan dengan yang sesuai dengan akal, dengan dalil-dalil akal. Terkadang dalil-dalil akal itu penting, yang bisa dinalar gitu, yang bisa dinalar oleh orang itu kadang penting. Dan kita dapatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitab beliau juga menyebutkan dalil-dalil akal ketika membantah terutama ahlul kalam, orang-orang yang sukanya jidal, sukanya debat, sukanya pakai akal, dibantahnya juga dengan akal. Juga orang-orang yang belum siap menerima ayat dan hadis karena kejahilannya dan karena syubhat yang begitu melekat pada dia, maka kita ajak bicara sesuai dengan kadar akalnya, dengan contoh-contoh yang ada di depannya misalnya.
yang ada pernah dia lihat dan sebagainya, sehingga dia akan bisa menerima. Nah, bisa akan menerima. Nah, baik. Namun bukan berarti mengedepankan akal dari syariat, tetapi menempatkan, maksudnya di sini bagaimana supaya kebenaran itu akan diterima. Sehingga yang kita maukan adalah kebenaran. Tetapi bagaimana kebenaran itu akan diterima, terkadang akal ini digunakan, bahkan ayat tidak digunakan kalau memang ayat ini justru akan didustai. Justru ketika ayat ini akan didustai, ketika firman Allah akan ditolak, tidak akan diterima, kemudian juga hadis Nabi akan didustai, maka kita menggunakan dalil akli untuk memahamkan orang tersebut supaya kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan kebenaran yang ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW tidak didustai. Nah, maka di sini ada adab, ada adab bagaimana menyebarkan ilmu. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Nah, ini seakan-akan kalau tidak bermanfaat jangan disampaikan. Maksudnya di sini bukan secara mutlak, karena secara umum nasihat itu bermanfaat. Secara umum nasihat bermanfaat. Jadi tetap bukan berarti kita dahulukan bermanfaat atau tidak bermanfaatnya, tidak. Tapi kita dahulukan nasihatnya. Karena secara umum nasihat itu bermanfaat. Tetapi yang dimaksud di sini dari sisi apa dulu yang mau disampaikan. Kira-kira apa yang akan membuat dia akan semakin dekat dengan kebenaran, semakin menerima kebenaran. Ini yang perlu dipertimbangkan. Nah, adapun memberi peringatan, maka berikan peringatan. Ketika ada kesempatan, diberi kesempatan untuk memberi peringatan, berikan peringatan. Ketika ada kesempatan untuk memberi nasihat, sampaikan nasihat bermanfaat atau tidak bermanfaat. Bermanfaat atau tidak bermanfaat. Karena kebanyakannya nasihat itu akan bermanfaat kalau nasihat itu memang disampaikan dengan benar, dengan adab, dengan kalimat yang baik, maka secara umum akan diterima. Saya dzakkaru may yakhsha wa yatajannabu hal ashqa. Kemudian Allah menyebutkan dua jenis manusia ketika menerima nasihat. Ada jenis manusia yang saya dzakkaru man yakhsha. Dikatakan oleh Ali Ibnu Katsir, saya ta'iz bima tablughu ya Muhammad man qalbuhu yakhshallah wa ya'lamu annahu mulaqih. Akan mengambil pelajaran dengan apa yang sampai kepadanya wahai Muhammad, orang yang hatinya itu takut kepada Allah dan hatinya tahu bahwa dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingat mati, ingat akhirat, yang tahu bahwa nanti akan ada hari perhitungan amalan, bahwa apa yang dia lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah, maka dia akan mengambil manfaat. Dia akan mengambil manfaat. Nah, wa yatajannabu hal ashqa. Adapun yang sebaliknya, maka dia akan apa? Menjauhi. Al ashqa, orang yang celaka akan menjauhinya. Nah, orang yang celaka, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beriman kepada hari akhir, ya dia tidak akan mengambil manfaat dari peringatan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk dari orang-orang yang mau mendengarkan, yang senang mendengarkan nasihat dan tidak membenci nasihat, tidak membenci majelis ilmu, tidak membenci majelis-majelis yang di sana disampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berusaha untuk menerimanya dari siapapun kebenaran itu datang, kita terima. Apakah dari orang yang lebih muda dari kita atau yang sedikit ilmunya, dianggap oleh kita sedikit ilmunya, tetapi apa yang dia sampaikan adalah suatu hal yang benar, maka orang yang takut kepada Allah akan menerima apa? Akan menerima peringatan. Wa yatajannabu wal ashqa, adapun orang yang celaka maka dia akan menjauhinya. Alladzi yaslan narul kubra. Siapa orang yang celaka itu? Orang yang akan masuk ke dalam an-narul kubra.
yang akan masuk ke dalam api yang sangat besar. Maksudnya di sini adalah api neraka, an-nar, api yang sangat besar. Karena memang berbeda dengan api yang ada di dunia. Panasnya dan besarnya itu berbeda. Panasnya dikatakan dalam hadis, narukum sab'ina juz'an min nari jahannam. Nah, api kalian atau narukum juz'an min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, api kalian adalah sebagian dari 70 bagian dari api neraka. Sebagian dari 70. Berarti api neraka 69 kali lebih. 69 kali lebih dari api dunia. Wala'iyadzubillah. Ini kayak apa panasnya? Kalau api dunia saja kita nggak akan mampu untuk memegangnya, tidak berani kita akan menyentuhnya. Kena panas sedikit, kena setrika sedikit, kena apa lagi? Panas penggorengan saja sudah. Nah, ya ini bagaimana orang ketika terkena itu mencari obat dan sebagainya supaya apa? Supaya hilang panasnya. Bagaimana kalau dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat? Bagaimana kalau menjadi 3 kali lipat? Dan seterusnya, bahkan ini 69 kali lebih panas, lebih besar dari api di dunia. Maka ini api yang sangat panas, api yang sangat besar, sehingga seorang itu tidak menyepelekan yang namanya kemaksiatan, meskipun adalah sesuatu yang kecil atau dianggap sebagai dosa kecil, dia tidak akan menyepelekannya, karena semua kemaksiatan akan menyeret kepada neraka. Semua kemaksiatan itu akan menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Alladzi yaslan narul kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya, yang dia tidak akan hidup, tidak akan mati di dalamnya dan tidak akan hidup. Bagaimana ini? Tidak mati tapi tidak hidup. Mungkin kalau di dunia ya cuma ada satu kemungkinan, ya mati atau hidup. Kalau ini tidak mati dan tidak hidup. Tidak mati karena memang dia itu nyawanya masih ada, dan tidak hidup karena dia tidak merasakan seperti orang yang hidup, disiksa terus, tidak pernah berhenti, sedetik pun tidak berhenti. Dalam siksa yang terus menerus tidak pernah berhenti, namun siksa ini tidak pernah membuat dia mati. Nah, dikatakan dalam tafsirnya, ay la yamutu fayastarih wa la yahya hayatan tanfa'uhu bal hiya madarrah alaih. Tidak mati sehingga dia istirahat dari azab, dan tidak hidup dengan hidup yang bermanfaat, bahkan hidupnya madarat. Hidup itu tidak ada baiknya sama sekali. Hidup itu penuh hanya hidupnya itu hanya merasakan siksa saja. Nah, dengan sebab itu, li'anna bisababiha yash'uru ma yu'aqabu bihi min alamil 'adzab wa anwa'in nakal. Maka dengan sebab itu dia terus merasakan azab yang sangat keras dan merasakan berbagai macam jenis-jenis azab. Nas'alullah as-salamah. Nah, ini tentunya bagi orang yang orang kafir dan yang semisalnya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlun nar. Adapun orang-orang yang bukan orang kafir, ya, dia akan masuk neraka. Kemudian ada di antara kaum muslimin atau orang yang beriman, ada yang masuk ke dalam neraka, namun tidak seperti ini. Ini masuk neraka, namun nanti akan dimatikan. Setelah dimatikan, kemudian akan dimasukkan ke dalam sungai. Ya. Kemudian setelah itu akan hidup lagi dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, sehingga yang dimaksud di sini tentunya orang-orang yang celaka di sini terutama adalah orang-orang kafir dan juga orang-orang yang semisalnya. Nah, namun kalau orang kafir dia la yamutu fiha wa la yahya selamanya. Adapun orang yang punya tauhid, seandainya dia masuk ke dalam neraka, dia nanti akan akan dimatikan, ya.
akan dimatikan, yang kemudian apa? Setelah itu akan dimasukkan ke dalam air atau sungai, yang kemudian setelah itu akan hidup dan kemudian akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Adapun ahlun nar tidak. Ahlun nar selama-lamanya wal'iyadzubillah. Selama-lamanya. Oleh karena itu ini perkara yang sangat mengerikan sekali. Ketika seorang itu terjatuh kepada pembatal-pembatal Islam, terjatuh kepada syirik, terjatuh kepada hal-hal yang akan menyebabkan kekal di neraka, ini perkara yang sangat mengerikan sekali. Dan kita tidak bisa menjamin diri kita. Kita tidak bisa menjamin diri kita apakah akan terus dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, apakah akan wal'iyadzubillah kemudian menjadi orang yang kafir. Karena tidak ada yang tahu tentang akhir hidup kita. Namun kalau orang itu berusaha dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan. Sehingga ini maksudnya ini bukan perkara yang ringan, ini perkara yang berat. Nah, ketika seorang itu sudah ditetapkan sebagai ahlun nar, maka dia akan terus disiksa dan tidak akan pernah merasakan nikmat dari hidupnya, karena hidupnya terus disiksa. Dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, wa qad qala Allahu ikhbaran an ahlin nar, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan tentang ahlun nar. Allah telah memberitakan tentang ahlun nar di dalam firman-Nya, seperti dalam surat Az-Zukhruf ayat 77, juga dalam surat Fatir ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahlun nar, wa nadau ya malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Ahlun nar, penghuni neraka akan mengatakan kepada penjaga neraka, siapa? Malik. Wa nadau ya malik, wahai malik, liyaqdi alaina rabbuk, mintalah kepada Allah agar mematikan kami saja, agar kami dimatikan, agar Rabbmu mematikan kami. Dia tidak mengatakan Robbi, tidak berani mengatakan Robbi, karena merasa dirinya tidak pantas untuk mengatakan Allah sebagai Rabbnya. Maka dia mengatakan, ya Malik, mintakan kepada Rabbmu agar kami dimatikan. Tapi apa jawabannya? Jawabannya penghuni neraka apa? Qala innakum makithun. Dia mengatakan, sungguh kalian itu akan hidup selamanya di api neraka. Wala'iyadzubillah. Akan hidup selamanya di api neraka. Dan pembatal-pembatal Islam ini bisa terjadi dengan ucapan, perbuatan, kata-kata yang karena tidak berhati-hati, seorang terjatuh kepada hal-hal yang bisa membatalkan Islamnya. Maka ini betul-betul perkara yang sangat mengerikan. Seseorang harus betul-betul berhati-hati dalam berbuat, sehingga tidak terjatuh pada hal-hal yang bisa membatalkan Islamnya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Tidak akan dimatikan, tidak akan diselesaikan hukumannya sehingga mereka mati, dan tidak akan diringankan. Diringankan saja tidak. Apalagi dimatikan. Ini bagi ahlun nar yang memang dia selamanya di neraka. Jangankan dimatikan, diringankan saja tidak. Berarti bertambah keras, tidak diringankan. Paling tidak apa? Paling tidak seperti itu. Diringankan tidak ada keringanan. Paling tidak tetap atau apa? Bahkan akan bertambah keras. Wala'iyadzubillah. Ini bayangkan bagaimana seorang kalau menjadi ahlun nar. Wala'iyadzubillah. Bagaimana orang ketika dihukum, disiksa, kemudian meminta kepada penjaganya, mintakan agar dimatikan, namun jawabannya ternyata apa? Jawabannya ternyata kamu tidak akan pernah mati dan kamu akan terus disiksa. Maka ini sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum. Ini keadaan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menerima nasihat, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Adapun orang yang kafir selama-lamanya dan dia tidak akan mati dan tidak akan hidup, sedangkan orang yang punya tauhid, maka akan ketika dia dimasukkan ke dalam neraka dia akan dimatikan dan kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam surga, dihidupkan dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan beberapa ayat yang lainnya. Sudah waktu? Masih ya. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Isya'nya jam berapa? 7 kurang 5. Oh berarti sudah ya. Ya sudah. Nah.
Ini juga ayat yang sangat penting kalau kita ringkas begitu saja sayang. Nah, ada faedah-faedah yang besar dari ayat ini kita sampaikan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.